Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB masing-masing bahwasanya teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya atau yang di tahun 2023 kemarin, 2023 ini teman-teman termasuk dalam kategori sasaran verbal kategori A ya, atau teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPK dalam jabatan pada tahun sebelumnya, maka kita tinggal menunggu saja untuk konfirmasi kesediaan. Dan kabar gembira ini semenjak kemarin teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik ini sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB masing-masing. Kalau misalkan kita itu ada notifikasi untuk formulir pernyataan kesediaan, artinya teman-teman terpanggil ya PPK dalam jabatan di gelombang 2 atau di angkatan 2 tahun 2023 ini untuk yang dalam jabatan. Tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya ketika di sini sudah muncul notifikasi konfirmasi kesediaan, mengapa akun saya belum ada notifikasi tersebut. Kemudian apakah untuk teman-teman yang kemarin sudah melakukan pretest PPG yang di tahap 1 di tahun 2023, mengapa sampai sekarang belum muncul link untuk konfirmasi kesediaan. Sebenarnya siapa saja yang melakukan konfirmasi kesediaan untuk yang saat ini, yang nanti deadline-nya itu adalah tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September tahun 2023 ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan, dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira langkah apa selanjutnya setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan dan bagaimanakah solusinya kalau misalkan teman-teman belum muncul link konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB-nya. Tentunya konfirmasi kesediaan merupakan sebuah tahapan yang sangat penting sekali yang menyatakan apakah kita itu bersedia ataukah tidak kalau misalkan diberangkatkan PPK dalam jabatan untuk yang periode ini. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam surat edaran terbaru terkait dengan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang angkatan 2 tahun 2023, berdasarkan dari surat edaran Kemdikbudristek tertanggal 5 September 2023, itu adalah teman-teman sudah muncul informasi penempatan calon mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara PPG atau ke LPTK PPG, yang teman-teman bisa mencarinya di link untuk nantinya kita lapor diri ya, itu adalah di ppg.kemdikbud.id/LPTK. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang saat ini muncul notifikasi untuk melakukan konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan, dan kebanyakan dari informasi terbaru yang saya dapatkan dari kawan-kawan saya yang mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan, itu adalah teman-teman yang sudah lulus pretest PPG atau sudah lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan pada periode sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan, segera login ke akun SIM PKB-nya, kemudian segera klik, teman-teman klik yaitu di checklist ya, di checklist di bagian pernyataan, dengan ini menyatakan bersedia atau enggak bersedia mengikuti PPG dalam jabatan sesuai penempatan dan jadwal aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tentunya ketika teman-teman mendapatkan formulir pernyataan kesediaan, itu di sana ada LPTK. LPTK atau perguruan tinggi tempat nanti kita PPG itu di mana. Nah, kita nanti berada di LPTK itu, apakah kita bersedia apa enggak. Ini kita checklist dulu. Setelah itu teman-teman klik bersedia ya teman-teman. Setelah teman-teman klik tombol bersedia, maka langkah berikutnya nanti kita menunggu untuk penetapan calon peserta. Nah, pada tahapan untuk pernyataan kesediaan, yaitu konfirmasi kesediaan, di sini tentunya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita itu status pesertanya itu sebagai status peserta utama ataupun juga cadangan. Nah, peserta utama itu maksudnya gimana? Peserta utama itu adalah kita menjadi peserta yang diutamakan untuk berangkat PPG. Artinya kalau misalkan teman-teman klik bersedia, maka teman-teman nanti positif 100% akan berangkat PPG di periode ini. Kalau misalkan teman-teman peserta cadangan kategorinya, maka teman-teman lakukan saja konfirmasi kesediaan, klik bersedia. Meskipun kita cadangan, di sini nanti kita akan bisa berangkat manakala ada dua kemungkinan. Yaitu ada kawan kita yang mungkin saja dia itu nggak tahu informasi sehingga dia tidak melakukan konfirmasi kesediaan, atau mungkin yang kedua yaitu kawan kita itu sebenarnya muncul notifikasi konfirmasi kesediaan namun mereka itu tidak bersedia.
Nah, itulah nanti yang akan digantikan kuotanya untuk teman-teman yang kategori cadangan ini. Jadi di sini entah itu kita kategori peserta utama maupun juga cadangan, kita wajib melakukan konfirmasi kesediaan ya. Dan selanjutnya kalau misalkan di akun SIM PKB saya ini belum muncul notifikasi konfirmasi kesediaan, padahal saya peserta verbal sasaran kategori A, kira-kira bagaimana? Saya sudah lulus seleksi akademik tapi kok sampai sekarang itu belum muncul notifikasi konfirmasi kesediaan. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan dikarenakan untuk melakukan konfirmasi kesediaan ini kan dimulai tanggal 7 sampai nanti berakhirnya itu tanggal 11 ya, tanggal 11 September. Nah, di sini kita pantau saja secara berkala antara tanggal 7 sampai 11 ini. Semoga saja nanti dalam hari ini, sore nanti, atau mungkin besok sampai dengan tanggal 11 September yang sudah lulus seleksi akademik ini nanti muncul notifikasi konfirmasi kesediaan. Kalau sudah muncul, kita langsung saja klik bersedia dan setujui. Namun kalau misalkan peserta verbal sasaran kategori A kok nanti sampai setelah tanggal 11 September itu nggak ada notifikasi konfirmasi kesediaan, berarti di sini kita belum bisa berangkat PPG yang ada di saat ini ya teman-teman. Dikarenakan tentunya PPG dalam jabatan ini nanti akan ada kuotanya dan jumlah peserta yang sudah lulus seleksi akademik itu melebihi jumlah kuota peserta PPG untuk yang di angkatan 2 ini. Jadi kalau misalkan sampai setelah tanggal 11 September kita belum muncul notifikasi konfirmasi kesediaan, ya kita bersabar, kita tunggu di periode berikutnya, entah di tahun ini ataukah nanti di awal tahun depan. Pokoknya kalau misalkan teman-teman sudah lulus seleksi akademik ini sudah nyicil ayam dulu ya, sudah aman, kita tinggal menunggu saja. Kemudian untuk teman-teman yang peserta verbal sasaran kategori B atau yang kemarin sudah ikut pretest PPG di tahun 2023 atau yang belum ikut pretest PPG, apakah di sini nanti kita bisa melakukan konfirmasi kesediaan? Kalau menurut alurnya sesuai dengan Permendikbudristek terbaru tahun 2022 terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik, itu adalah seperti yang kita ketahui bahwa untuk bisa menjadi peserta PPG itu kan ada 2 syarat ya. Yang pertama lulus seleksi administrasi, yang kedua lulus seleksi akademik. Nah, saat ini kita belum mendapatkan pengumuman lulus seleksi akademik, apa kita lulus atau tidak. Dan bahkan untuk yang selain tahap 1 pun ini sekarang belum bisa ikut pretest PPG ya. Nah, ini kita pantau saja. Dikarenakan untuk berangkat PPG tentunya ini adalah nanti akan ada kuotanya dan juga nanti kita pokoknya akan mendapat giliran ya. Kita nanti pantau saja secara berkala di akun SIM PKB kita masing-masing. Dan selanjutnya setelah kita itu melakukan konfirmasi kesediaan itu kan diberikan tenggat waktu tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September 2023. Maka di sini kita lakukan konfirmasi kesediaan tutorial seperti yang sudah saya berikan pada video-video sebelumnya. Nah, setelah kita lakukan konfirmasi kesediaan, langkah berikutnya apa? Pokoknya kita pantau akun SIM PKB masing-masing. Dikarenakan segala sesuatunya itu dilakukan segera satset ya. Jangan sampai kita itu jarang buka akun SIM PKB. Seperti halnya ini, setelah kita lakukan konfirmasi kesediaan, ini nanti kita cek di tanggal 14 September. Nah, tanggal 14 September ini nanti akan ada pengumuman penetapan calon peserta PPG. Artinya dari hasil konfirmasi kesediaan kita ini, entah itu peserta utama maupun juga peserta cadangan, maka nanti akan ditetapkan pada tanggal 14 September. Apakah nanti akan ada yang tidak ditetapkan pada tanggal itu? Tentunya ada. Yang pertama siapa? Yaitu mereka yang tidak melakukan konfirmasi karena nggak tahu informasi misalkan ya. Yang kedua, mereka yang melakukan konfirmasi kesediaan namun memilih yang tidak bersedia, itu tentunya tidak akan ditetapkan. Siapa yang nanti ditetapkan? Yang ditetapkan pada tanggal 14 September itu adalah tentunya teman-teman peserta utama yang bersedia dan juga teman-teman peserta cadangan yang bersedia untuk menggantikan teman-teman peserta utama yang tidak bersedia atau tidak tahu informasi. Nah, setelah tanggal 14 September, nanti langsung setelah kita ditetapkan itu, sehari setelah itu, yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 ya deadline-nya, itu teman-teman langsung lapor diri. Nah, lapor dirinya nanti secara daring juga ya, di aplikasi masing-masing perguruan tinggi dan biasanya di web perguruan tinggi masing-masing itu akan ada pemanggilan calon peserta PPG sesuai dengan prodi dan juga sesuai dengan LPTK di mana tempat kita PPG. Pokoknya untuk saat-saat ini kita pantau terus akun SIM PKB kita.
Nah, setelah teman-teman melakukan lapor diri, nanti selang beberapa hari, tanggal 18 September, ini sudah mulai untuk dilakukan orientasi mahasiswa ya. Dan orientasi mahasiswa ini nanti secara daring di masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG. Nah, setelah kita orientasi mahasiswa PPG, kita mengikuti pelaksanaan pendidikan profesi guru mulai tanggal 19 September sampai dengan 28 November 2023. Kemudian di akhir tahun 2023 yang nanti tepatnya adalah tanggal 30 November sampai dengan 10 Desember ini dilaksanakan UKM PPG terdiri dari UKIN dan juga UP. Sehingga langkah selanjutnya setelah teman-teman muncul notifikasi konfirmasi kesediaan, segera saja lakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian nanti kita pantau pengumuman penetapan tanggal 14 September. Kemudian kita lapor diri, orientasi, kemudian ikut PPG, kemudian UKM PPG. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Selamat bagi teman-teman yang terpanggil PPG saat ini, yang belum terpanggil bersabar. Kita menunggu giliran, menunggu antrian ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.